Halo, selamat sore teman-teman. Di sini ada 7 emiten lagi yang tambahan. Baik, saya mulai dengan emiten ASA dulu ya. ASA ini saya coba tarik garis dari sini ke sini. Oke, ini masih downtrend ya. Jadi kenaikannya selalu dibatasin supaya dia tidak naik. Jadi dia kecenderungannya masih turun. Dan di sini adalah titik batas support. Oke, di sini batas support ke bawah. Oke, bentuk segitiga di sini menandakan bahwa ini ASA masih dalam posisi downtrend. Jadi ketinggian dia itu ditahan di sini. Besok apabila dia tembus, sebaiknya harga yang boleh dibeli adalah harga di atas 2220. Oke, jadi harga yang di sini yang boleh diambil. Saya tarik garis. Oke, nah, di sini ada harga 2220. Tetapi kalau harga ASA besok tidak menembus di 2220, ini belum boleh diambil. Dia akan terus bermain di area 2220 sampai di 2090. Ini area bermain ASA. Jadi untuk besok, apabila untuk rekomendasi pagi, saya belum menganjurkan untuk membeli ASA. Oke, selanjutnya adalah SCMA. Oke, SCMA. Ini saya clear dulu. SCMA kita lihat garis di sini. Oke, ini termasuk garis uptrend. Jadi dia sudah mencoba menembus garis uptrend. Jadi setiap kali dia mau naik, dibenturkan dengan batas garis ini, kemudian dia mau naik lagi. Begitu tembus, dia nggak kuat, dia turun lagi ke dalam. Nah, ini posisinya masih posisi downtrend. Apakah boleh diambil? Boleh. Ketika harga menembus di sini, oke, ini adalah segitiga batas atas, harga ke 2110 boleh dibeli. Artinya dia sudah mengalami perubahan arah, yang arah downtrend awalnya kemudian menjadi uptrend. Tetapi kita harus menunggu harga di atas 2110. Jika harga belum menembus 2110, SCMA belum layak untuk dibeli. Walaupun kenyataannya secara candlestick ini sudah mengalami perubahan arah kenaikan. Oke, kita harus tunggu di 2110. Ini untuk SCMA. Kemudian berikutnya adalah BABP. Oke, BABP. Wah, ini tadi barusan dapat berita bahwa BABP naik gara-gara right issue nih. Kita nggak tahu betul atau tidak, tetapi berita-berita biasanya yang keluar kecenderungan sudah didahului oleh pergerakan harga. Jadi berita right issue belum tentu menggerakkan harga, tetapi harga sudah digerakkan terlebih dahulu sebelum berita itu ada. Di sini saya coba tarik garis uh, support bagian atas. Ini batas atas pertama. Oke, BABP berhasil menembus garis support yang pertama. Kemudian ini adalah garis support yang kedua. Nah, ini plus text, ini R1 berhasil ditembus, kemudian R2. Oke, di sini adalah R2. Kemudian saya coba tarik garis lagi. Di sini adalah batas support. Jadi kenapa BABP bisa naik? Karena dia sudah beberapa kali tembus ke bawah, ternyata gagal. Kemudian dia rebound ke atas. Artinya ini sudah mengalami perubahan perbalikan arah. Apakah dia akan terus ke atas menembus ke support 3? Ini di support 3-nya. Paling tinggi ada di sini, tetapi kalau kita lihat di batas BABP, ternyata dia tadi closing di bawah persis di resisten 2. Jadi untuk BABP apakah besok naik? Belum tentu besok naik. Bisa jadi besok BABP
mengalami penurunan. Tetapi jika ingin beli, belilah di harga atas 360. Jadi ketika harga menembus 360, BABP boleh dibeli. Tetapi jika BABP tidak ke 360, BABP tidak boleh dibeli karena dia akan turun ke bawah menuju ke 316. Oke, ini untuk BABP. Kalau dia tembus di 360, dia akan lari ke 450. Cukup jauh, bisa jadi arah kedua. Ini adalah BABP. Oke, selanjutnya MNCN. Oke, MNCN. Wah, MNCN ini termasuk bagus nih. Ini coba kita tarik garis dari sini. Oke, MNCN. Ya, cakep MNCN. Dia ternyata sudah break dari garis low-nya, dia menuju ke posisi uptrend. Batas mana? Di sini kita lihat ternyata dia sudah tembus ke resisten 1. Ya. Di resisten 1 dia udah tembus di sini. Kemudian kita akan cari titik keduanya, itu ada di sini. Oke, bagus. Oke. Besok dia akan mencoba lari ke R1, ini di R1, kemudian ini R2. Oke. Oke. Besok kalau harga tembus dari R1, dia akan naik ke atas. Di sini downtrend sudah berubah arah menjadi uptrend. Apabila harga menembus R1, dia akan terus ke R2. Saran saya beli di harga ini. Ketika harga sudah mencapai atas ini. Harga berada di 875. Jadi jika harga sudah melewati 875, boleh posisi buy. Oke, ini adalah MNCN. Sebelum menembus harga di 875, MNCN belum boleh dibeli. Oke. Ini MNCN, selanjutnya adalah GGRM. GGRM. Waduh, GGRM ini masih posisi downtrend ya. Tapi di sini dia ada gap loh. Di sini dia ada gap cukup lumayan besar. Di sini satu, kemudian dia di sini ada buat gap satu. Tetapi di sini dia titik balik nih. Di sini ada titik balik. Oke. Jadi dia sudah menembus support di sini. Kemudian resisten di sini dia akan menutup gap ini nih, dua ini. Gap di sini harus ditutup karena ini adalah hutang. Kalau dilihat dari sini, ini titik balik, double bottom ya, double bottom, ini titik balik. Besok kemungkinan besar dia akan naik ke sini, ke R1-nya. Oke, saya kasih teks ini S1, ini R1, kemudian ini R2. Oke, R2 di sini. Oke. Secara umum GGRM boleh dibeli, ya, boleh dibeli. Kalau harga dia turun ke bawah sini, cut loss 3%. Jadi turun, ketika harga turun menembus ke bawah S1, harga mesti di cut loss. Tetapi jika dia naik, dia akan ke R1 dan menuju ke R2. Minimal dia akan tutup sampai ke R2 di sini gap. Oke, untuk GGRM. Oke, selanjutnya adalah BKSW. BKSW. Oke. Wah. BKSW ini posisi uptrend ya. Oke, posisi uptrend di sini. Oke, ini saya tarik dari sini ke sini. Oke. Posisinya bagus. Ini ke sini. Oke.
BKSW dia akan mantul di harga sini. Dia akan mantul di sini. Di harga 150. Jika BKSW mantul di 150, dia akan naik ke atas mencapai harga garis putih ini di 220 lebih kurang. Tetapi jika besok menembus ke bawah, cut loss saja langsung karena dia akan turun sampai ke sini minimal. Dia akan turun sampai ke sini satu, kemudian dia akan turun sampai ke sini. Jadi turunnya cukup lumayan dalam. Jadi kalau misalnya tidak terjadi pantulan besok, tidak terjadi posisi up positif, lebih baik BKSW di cut loss. Besok boleh diambil jika ingin spekulasi. Oke, ini BKSW. Kemudian DMMX. Oke, DMMX. Oke. Waduh, DMMX ini saham favorit ini. Tapi gimana nih harganya begini ya? Oke, DMMX sudah membentuk harga 2.700 berapa nih? 30 ya. Oke, harga 2.730. Untuk DMMX saya tidak menyarankan jika kalian yang sudah punya barang lebih bagus dilepas dulu karena DMMX kemungkinan akan sideways dulu cukup lama. Ini adalah posisi teratas ya. Oke. Ini posisi teratas. DMMX akan sideways di sini. Akan sideways dulu di sini. Jika ingin beli di 2.430. Jika dia tembus di bawah 2.430 lari ke 2.400, cut loss saja karena dia akan mencoba menutup gap yang ada di sini. Oke, di sini ada gap yang cukup lumayan besar ya, dari 2130 sampai 2150. Oke. Nah, di sini ada gap. Jadi, apabila besok dia turun mau beli, boleh beli aja di 2.430 atau AVG. Kalau sekarang besok jangan beli dulu. Tetapi jika dia tembus ke bawah sini, dia akan tutup sampai ke sini. Mending cut loss dulu di sini. Ya, biar tidak mengalami kerugian terlalu dalam. Tetapi jika besok dia tembus di atas 2.730, boleh beli lagi. Jadi, kapan nih saya boleh masuk? Masuk jika tembus di 2.730 kalau dia posisinya naik besok, atau beli di 2.430, tunggu dia turun dulu nih. Oke, ini untuk DMMX. Jadi jika punya DMMX dan posisi sudah profit, saran saya di take profit aja dulu ya, nanti sambil nunggu pergerakan karena ini kelihatannya kemungkinan besar dia akan sideways di area sini. Oke, dia akan sideways di area sini, akan bermain naik turun di sini. Oke, demikian saham-saham tambahan. Mungkin jika ada yang mau ditanyakan silahkan gabung di grup, tanyakan di grup langsung. Kalau misalnya di penjelasan saya di sini ada yang kurang jelas. Oke teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Jika ingin tidak ketinggalan dari update-update analisa-analisa saya, silakan di subscribe dan bunyikan loncengnya ya. Oke, terima kasih.